Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengaruh interaksi sosial terhadap lembaga sosial. Menurut Soerjono Sukanto, dalam Sosiologi Suatu Pengantar 2013, setiap masyarakat mempunyai kebutuhan-kebutuhan pokok yang bila dikelompok-kelompokkan terhimpun menjadi lembaga kemasyarakatan. Interaksi sosial adalah kunci dari semua kehidupan sosial. Tanpa interaksi sosial, tidak akan ada kehidupan bersama. Bertemunya orang perorangan atau individu atau kelompok dalam pergaulan hidup akan menghasilkan kelompok sosial yang hidup bersama yang membutuhkan aturan. Dari situ lahirlah lembaga yang terbentuk akibat berbagai aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan melalui interaksi sosial. Manusia atau individu maupun kelompok mempunyai kebutuhan bermacam-macam yang dipenuhi melalui lembaga sosial. Lembaga sosial dimaksudkan untuk memenuhi berbagai keperluan pokok kehidupan manusia. Contoh, manusia membutuhkan pendidikan. Orang tua akan mendaftarkan anak ke sekolah, mematuhi peraturan sekolah, dan semua hal terkait pendidikan diatur pada lembaga pendidikan. Contoh lain, manusia membutuhkan nafkah atau penghasilan yang diatur dalam lembaga ekonomi, misal dengan bekerja, berdagang, atau melakukan kegiatan ekonomi lain. Jadi, interaksi sosial adalah syarat utama dalam pembentukan suatu lembaga dalam masyarakat. Interaksi sosial berpengaruh besar terhadap terbentuknya lembaga sosial masyarakat yang bersangkutan. Dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup manusia, harus melakukan interaksi dengan orang lain, baik secara individu maupun secara kelompok. Misalnya, manusia untuk memperoleh beras dengan membeli dari pedagang di pasar, karena individu tidak mampu menghasilkan beras itu. Agar manusia memenuhi semua kebutuhan hidupnya dengan tertib dan teratur, maka dalam kegiatannya manusia perlu mematuhi aturan-aturan atau norma yang berlaku di masyarakat dalam bentuk lembaga sosial. Semakin kompleks kehidupan suatu masyarakat, maka akan semakin kompleks pula lembaga sosial yang dibutuhkan untuk pemenuhan kebutuhan dalam kehidupan bermasyarakat. Misalnya, kebutuhan masyarakat akan pendidikan mendorong lahirnya lembaga pendidikan, seperti sekolah mulai dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Kalian bisa perhatikan di ketiga gambar ini adalah beberapa contoh lembaga sosial. Misalnya, di gambar pertama itu adalah contoh lembaga ekonomi. Ada Kementerian BUMN, ada Bank Indonesia, ada Kementerian Perdagangan. Kemudian di gambar kedua yang ini adalah contoh lembaga pendidikan tingkat sekolah dasar atau SD. Dan yang terakhir adalah lembaga pendidikan tingkat SMA. Lembaga sosial sendiri terbentuk berdasarkan keteraturan bentuk sosial. Berikut adalah beberapa tahapan untuk mencapai keteraturan sosial, meliputi yang pertama, adanya tertib sosial, yakni keteraturan yang terjadi karena adanya norma. Yang kedua, adanya order, yakni tahapan masyarakat yang mulai menerima dan memandang tata tertib itu sendiri. Yang ketiga, adanya keajengan, yaitu tahapan di mana interaksi sosial, norma dan ciri-ciri nilai sosial mulai menemukan kesesuaian dalam masyarakat. Yang keempat, adanya pola, yakni tahapan di mana keajengannya diulang sehingga dapat membentuk pola perilaku masyarakat. Dalam tahap ini, perilaku sosial, norma dan nilai-nilai sosial telah menjadi suatu perwujudan dalam segala kegiatan yang dilakukan oleh manusia. Ini adalah beberapa gambar keteraturan sosial.
Kalian bisa lihat di gambar pertama ada orang antri untuk masuk ke dalam sebuah ruangan. Mereka sangat teratur. Kemudian di gambar kedua ini adalah keteraturan di dalam bidang lalu lintas. Jadi mereka mengosongkan wilayah ini agar kendaraan yang datang dari arah ini bisa lewat. Kemudian di gambar ketiga ada keteraturan di dalam melakukan parkir. Semua ini adalah contoh keteraturan. Dari keteraturan inilah kemudian akan muncul lembaga-lembaga sosial. Contoh lain interaksi sosial terhadap lembaga sosial. Yang pertama, kebutuhan akan adanya interaksi antar guru dan murid sehingga mendorong terbentuknya lembaga pendidikan seperti sekolah. Yang kedua, kebutuhan akan adanya interaksi antara dokter atau perawat dengan pasien sehingga mendorong terbentuknya lembaga kesehatan seperti rumah sakit atau klinik pengobatan. Yang ketiga, dalam menyelesaikan permasalahan dan pelanggaran sosial, membutuhkan adanya interaksi antara hakim dan pelaku sehingga mendorong lembaga sosial terbentuk seperti pengadilan atau kantor hukum. Yang keempat, kebutuhan akan adanya interaksi antara ulama dengan jamaahnya sehingga mendorong terbentuknya lembaga agama seperti lembaga dakwah dan lain-lain. Yang kelima, kebutuhan terhadap makan dan minum mendorong terbentuknya lembaga sosial seperti toko dan swalayan. Yang keenam, kebutuhan akan sandang atau pakaian mendorong terbentuknya lembaga sosial seperti pasar atau swalayan, Kementerian Perdagangan, koperasi, dan lain-lain. Yang ketujuh, kebutuhan untuk perkawinan mendorong terbentuknya lembaga sosial seperti KUA. Dan yang kedelapan, kebutuhan akan modal yang bisa diperoleh dari kreditur dan debitur mendorong terbentuknya lembaga sosial seperti bank. Oke, cukup sekian pembahasannya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.